The subscriber you dialed could not be connected for the moment. Please redial later. Nomor yang Anda hubungi tidak diangkat. Silahkan coba hubungi beberapa saat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Revianda Musfa Aliyuda, NIM 2020-279 dari kelas C. Cita-cita saya ingin menjadi polisi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pokok-pokok hukum tata negara atau HTN. A. Pengertian hukum tata negara. Tata negara berarti sistem penataan negara yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan mengenai substansi norma kenegaraan. Dengan kata lain, hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tata struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara. Hukum tata negara juga dapat dibedakan antara hukum tata negara umum dan hukum tata negara positif. Hukum tata negara umum membahas asas-asas prinsip-prinsip yang berlaku umum, sedangkan hukum tata negara positif yang hanya membahas hukum tata negara yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu. Misalnya hukum tata negara Indonesia, hukum tata negara Inggris, ataupun hukum tata negara Amerika Serikat. Di masing-masing negara yang bersangkutan adalah merupakan hukum tata negara positif. B. Bentuk negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang lebih sering disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pernyataan yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 yang berbunyi negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan adalah negara yang berkedaulatan negara bersifat tunggal dan di mana di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintahan pusat untuk didelegasikan. C. Bentuk pemerintahan di Indonesia. Indonesia menerapkan bentuk pemerintahan republik konstitusional sebagai bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan republik sebenarnya masih dapat dibedakan menjadi republik absolut, republik parlementer, dan republik konstitusional. Bentuk pemerintahan republik konstitusional yang diterapkan di Indonesia memiliki ciri pemerintahan dipegang oleh presiden sebagai kepala pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi atau UUD. Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 dijelaskan, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden dibantu oleh wakil presiden saat menjalankan tugas dan kewajiban. Di negara yang menggunakan bentuk pemerintahan republik konstitusional, kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak diwariskan. Terdapat masa jabatan tertentu, dan ketika masa jabatan tersebut habis, untuk menentukan presiden selanjutnya dilakukan melalui cara tertentu sesuai konstitusi yang berlaku. Di Indonesia, cara memilih presiden adalah secara langsung melalui pemilihan umum atau pemilu. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan yang diusung partai politik atau koalisi parpol. D. Sistem pemerintahan di Indonesia. Pengertian tentang sistem pemerintahan adalah sama dengan pengertian tentang bentuk pemerintahan. Pengertian tentang bentuk pemerintahan adalah suatu sistem yang berlaku yang menentukan bagaimana hubungan antar alat perlengkapan negara yang diatur oleh konstitusinya.
ada 3 macam sistem pemerintahan, yaitu 1. Sistem pemerintahan parlementer adalah suatu sistem pemerintahan di mana hubungan antara pemegang kekuasaan eksekutif dan parlemen sangat erat. 2. Sistem pemerintahan presidensil ialah sistem pemerintahan yang memisahkan secara tegas badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. 3. Sistem pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat terhadap badan legislatif. Maksudnya, dalam sistem pemerintahan seperti ini, parlemen tunduk kepada kontrol langsung dengan rakyat. Organisasi kekuasaan negara. Pengertian negara sebagai organisasi kekuasaan adalah negara yang memiliki suatu mekanisme atau tata cara kerjasama yang mengatur tentang bagaimana rakyat harus bersikap dan bertindak sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat oleh negara. Untuk dapat mengatur rakyat, maka negara diberi wewenang atau kekuasaan yang berisi berupa paksaan bagi seluruh rakyat agar senantiasa mematuhi pelaturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh suatu negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki 3 sifat, yaitu sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat menyeluruh. Negara sebagai organisasi kekuasaan bertujuan agar tidak adanya kekuasaan dan tindakan yang sewenang-wenang. Sekian presentasi materi tentang pokok-pokok hukum tata negara atau TTN dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.